selamat malam Bunda dan kakak-kakak layan serta teman-teman. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 27 ayat 8 yang mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi kakak layan dan bunda layan. Saya Darel, saya akan menghafalkan dari kitab Mazmur pasal 27 ayat ke-8 yang mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi kakak layan dan bunda layan. Mazmur 27 ayat 8 yang menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu akan kucari ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak layan dan bunda layan, saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab Mazmur 27 ayat 8 yang mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih. Selamat malam bunda layan dan kakak layan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari ayat Mazmur 27 ayat 8 yang menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih. Dalam kakak layan dan bunda layan, saya mau membacakan ayat hafalan Mazmur 27 ayat 8 yang menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih. Selamat siang bunda layan. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat 8 yang menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih. Selamat malam kakak layan, bunda layan. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat yang ke-8 yang mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu akan kucari ya Tuhan. Terima kasih. Shalom, saya akan membacakan ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat yang ke-8 yang menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi dengan Kak Sela. Hari ini kita masih beribadah secara online karena memang masih banyak virus corona di mana-mana. Jadi, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Dengan yang pertama caranya adalah tetap menggunakan masker. Kemanapun adik-adik pergi harus menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan ya, jangan lupa selalu cuci tangan dimanapun adik-adik berada ya. Oke, kalau begitu kita sudah siap untuk beribadah. Kita naikkan dulu satu pujian sebelum kita memulai ibadah ini ya. Segala raja,
Yesus, Yesus, oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Nah, oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini Engkau selalu senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesehatan yang cukup sehingga kami dapat beraktivitas sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Inilah doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Sebelum kita membaca ayat pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu, seraya memohon kepada Tuhan untuk membimbing kami dalam membaca ayat yang akan kami baca hari ini. Biarlah Tuhan, ayat yang kami baca dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami dan sertailah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya dan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi ya, dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang memberitakan Injil, maka sampai lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh Tempatnya seperti jahat. apa, Kak Sela? Nah, ini kakak tunjukkan ya. Nah, coba adik-adik lihat. Nah, ini Efesus, tapi pada zaman sekarang adik-adik. Tempatnya ada di mana, Kak? Ada di Turki, ya. Nah, tapi tadi Kak Sela bilang Bapak Paulus itu pergi ke Efesus untuk memberitakan Injil. Memang Injil itu apa, Kak Sela? Nah, Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Suatu hari, Bapak Paulus melakukan perjalanan misi pemberitakan Injil yang ketiga. Nah, dimulai dengan mengunjungi tempat yang pertama adalah Galatia, kemudian Firgia, lalu sampai di Efesus, ya. Nah, di Efesus, Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Yesus agar mereka mengenal dan juga percaya kepada Tuhan. Di Efesus, Bapak Paulus itu tinggal selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu juga, Bapak Paulus tetap memberitakan Injil di sana. Mula-mula, orang-orang di sana menerima kehadiran dari Bapak Paulus, ya. Sampai Bapak Paulus bisa memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah. Tetapi 3 bulan kemudian ternyata ada saja orang yang tidak suka adik-adik, ya.
Mereka menghina Bapak Paulus dan bahkan mereka tidak suka tentang pengajarannya. Nah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Bapak Paulus itu menjadi kecewa? Ataukah menjadi sedih? Ataukah Bapak Paulus malah mau pergi dari Efesus karena banyak orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus? Tentu saja tidak, adik-adik. Di sini yang dilakukan Bapak Paulus adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan Injil dari Bapak Paulus, ya. Nah, di sini Bapak Paulus mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Dengan setia dan tekun, Bapak Paulus mengajarkan Injil setiap hari selama 2 tahun. Walaupun banyak orang-orang yang tidak suka dengan pengajarannya. Tetapi Bapak Paulus tetap berani, tetap semangat, dan tetap sukacita mengajarkan Injil. Sehingga Injil dapat didengar oleh orang-orang di sana. Dan banyak orang juga yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di sini suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Kalau Kak Sela suka, kalau adik-adik di rumah pasti suka. Tapi dari mana kita bisa tahu tentang cerita-cerita Tuhan Yesus? Tentu saja dari Alkitab yang diajarkan oleh orang tua, oleh kakak dan bunda layan, dan juga guru di sekolah adik-adik, ya. Nah, tapi di sini kakak mau ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena melalui orang tua, melalui kakak layan, dan melalui orang lain, adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus, ya. Maka dari itu, adik-adik, mulai sekarang kita harus rajin ya membaca Alkitab supaya adik-adik bisa lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk merespon firman yang kita dengar hari ini, mari kita menaikkan satu pujian lagi. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami diingatkan untuk lebih tekun dan rajin membaca Alkitab sehingga kami menjadi anak yang baik dan juga lebih mengasihi Engkau dan mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dilanda virus corona. Kiranya Tuhan mau memberkati para dokter dan juga pemerintahan kami sehingga mereka dapat menyelesaikan dan mampu mencari jalan keluar untuk virus ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit karena virus corona. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, memberikan mereka kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami yang masih belajar online di rumah.
Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak dan Ibu guru yang senantiasa membimbing kami, kiranya mereka dalam keadaan yang sehat dan juga menyertai kami, sehingga selama belajar online kami dapat memahami dan tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan masuk dalam persembahan. Seperti yang minggu sebelumnya, adik-adik tetap mengisi persembahannya di dalam sebuah amplop yang nanti minta tolong ya untuk mama dan papa antarkan ke gereja. Oke? Sekarang sambil adik-adik menyiapkan persembahan, mari kita menaikkan satu pujian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan juga berguna untuk pelayanan kasih kepada sesama kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ya, kakak mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
kita sudah sampai di akhir ibadah ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Terlebih dahulu kita mau menutup ibadah ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kami, dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami sehingga minggu depan kami dapat berkumpul untuk ibadah bersama-sama kembali. Ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai ya. Jangan lupa pesannya kakak, rajin membaca kitab suci ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai ketemu lagi.